Jumpa kembali dengan Rumah dan Uang. Bagaimana rasanya berhasil membeli rumah impian, tetapi baru menyadari bahwa tantangan terbesarnya bukan soal cicilan KPR, melainkan hidup berdampingan dengan puluhan tetangga di pemukiman pada saat euforia 17 Agustus dimulai. Dedi menatap papan nama gang yang sempit yang kini menjadi alamat barunya. Setelah bertahun-tahun mengontrak dan disiplin menyisihkan penghasilan, dia bersama istrinya Siti akhirnya berhasil membeli sebuah rumah sederhana di tengah pemukiman padat. Rumah itu memang tidak berada di kawasan perumahan modern, tetapi statusnya SHM atau sertifikat hak milik, bebas sengketa, dan harganya masih sesuai kemampuan finansial mereka. Uang muka telah dibayar dari tabungan, sementara sisanya menggunakan KPR dengan cicilan yang masih aman terhadap arus kas bulanan keluarga. Yang penting kita punya aset sendiri ya Bu, bukan terus membayar kontrakan, ucap Dedi. Siti tersenyum sambil menggenggam kunci rumah. Ya, rumah ini memang kecil Mas, tapi ini hasil perjuangan kita Mas. Beberapa minggu kemudian, suasana kampung mulai berubah menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Umbul-umbul dipasang, bendera merah putih berkibar di setiap rumah, dan pengeras suara musola mengumumkan jadwal kerja bakti serta lomba 17 Agustus. Ketua RT menghampiri Dedi sambil berkata, "Pak Dedi, hari Minggu kita bersih-bersih kampung ya Pak. Jangan lupa bawa alat, cangkul, sapu, atau apalah, monggo dibawa saja yang bisa untuk kerja bakti." Dedi mengangguk. "Siapa RT?" Siti berbisik. "Sepertinya tetangga di sini kompak ya Mas." Kalau kamu suka kisah seputar rumah, keuangan keluarga, dan pelajaran hidup dan dekat dengan keseharian, jangan lupa subscribe channel Rumah dan Uang. Karena setiap rumah selalu menyimpan cerita yang berharga. Simak sampai selesai, ini menarik ini. Ada plot twistnya juga. Malam harinya Dedi duduk di teras mungil sambil menikmati secangkir kopi. Dari rumah-rumah yang berdempetan terdengar suara anak-anak berlatih yel-yel lomba. Ibu-ibu menyiapkan dekorasi dan bapak-bapak berdiskusi tentang panggung hiburan malam 17-an Agustus. "Mas, ternyata tinggal di kampung seperti ini suasananya hangat sekali ya Mas," kata Siti. Dedi mengangguk pelan. "Iya Bu, ya semoga saja keriuhannya yang seperti ini hanya saat pas Agustusan saja ya Bu." Saat itu mereka belum menyadari bahwa tinggal di lingkungan padat akan menghadirkan kebahagiaan sekaligus tantangan yang sama besarnya. Minggu pagi, Dedi sudah memegang sapu lidi saat suara peluit Pak RT terdengar memanggil warga untuk kerja bakti. Gang yang biasanya dipenuhi sepeda motor mulai dibersihkan bersama. Ada yang mengeruk selokan, mengecat gapura, memasang lampu hias, hingga merapikan pot bunga di depan rumah. "Pak Dedi, ikut angkat bambu ini ya Pak ya," seru Pak Budi. "Siap Pak," jawab Dedi sambil tersenyum. Siti pun bergabung bersama ibu-ibu menyiapkan teh hangat dan gorengan. Di tengah sempitnya gang, mereka merasakan sesuatu yang jarang ditemukan di kota besar. Rasa kebersamaan yang begitu hangat. Namun tinggal di kawasan padat ternyata tidak selalu menyenangkan. Ketika Dedi hendak berangkat kerja, motornya sulit keluar karena jalan dipenuhi material untuk membuat panggung lomba. Sore harinya suara latihan musik dan anak-anak bermain terdengar hingga masuk ke ruang tamu, bahkan masuk ke kamar tidur malah. Suaranya maksudnya. "Mas, kalau begini setiap malam susah juga ya mau istirahat," kata Siti sambil menutup jendela. Dedi menghela nafas. "Ya, namanya juga tinggal di lingkungan padat Bu. Privasi memang lebih sedikit dibanding perumahan yang jalannya lebar." Dia mulai menyadari bahwa membeli rumah bukan hanya soal harga bangunan atau luas tanah, tetapi juga harus memahami karakter lingkungan sekitar.
Malam itu sambil menghitung pengeluaran bulanan, Dedi membuka buku catatan keuangan keluarga. Cicilan KPR, listrik, air, iuran keamanan, hingga iuran perayaan Agustusan mulai dia tuliskan satu persatu. Untung cicilan rumah kita masih di bawah sepertiga gaji, Bu. Jadi masih ada ruang untuk dana darurat dan tabungan ini, ucap Dedi. Siti mengangguk setuju. Kalau keuangan sehat, kita juga jauh lebih tenang ya Mas ya, menikmati kehidupan di sini. Meski ada beberapa ketidaknyamanan, mereka mulai percaya bahwa rumah yang baik bukan hanya dinilai dari nilai propertinya, tetapi juga dari kemampuan penghuninya mengelola keuangan dan beradaptasi dengan lingkungan. Akhirnya malam yang ditunggu-tunggu tiba. Sejak sore, gang sempit tempat Dedi dan Siti tinggal berubah menjadi lautan manusia. Tenda berdiri di tengah jalan, lampu warna-warni menyala, dan panggung sederhana dipenuhi anak-anak yang tampil menyanyi serta menari. Aroma sate, bakso, dan jagung bakar bercampur dengan suara tawa warga. "Pak Dedi, nanti ikut lomba karaoke ya?" canda Pak Budi. Dedi tertawa kecil. "Wah, suara saya bisa bikin warga bubar, Pak." Siti ikut tersenyum melihat keakraban yang mulai tumbuh di antara mereka dan para tetangga. Acara demi acara berlangsung tanpa terasa. Pembagian hadiah lomba, balap karung, tarik tambang, hingga door prize membuat suasana semakin meriah. Namun ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, musik justru semakin keras. Nah, ini mulai ini. Anak-anak masih berlarian. Pembawa acara terus bercanda di atas panggung sementara Dedi berkali-kali melihat jam dinding. "Mas, besok kamu mau masuk pagi kan? Kan ada upacara juga kan?" tanya Siti pelan. Dedi mengangguk. "Iya, alarm jam 5 sudah menunggu, Bu. Sudah aku setel. Tapi sepertinya acara ini belum akan selesai deh, Bu." Dia menutup jendela, tetapi suara pengeras tetap terdengar jelas menembus dinding rumah. Menjelang pukul 1 dini hari, acara akhirnya selesai. Dedi yang baru saja hendak memejamkan mata mendengar suara kursi dan panggung mulai dibongkar di depan rumah. Dalam hati dia mulai membandingkan kehidupan di kompleks perumahan dengan lingkungan yang padat seperti ini. Ternyata membeli rumah bukan hanya menghitung harga beli ya, Bu. Bukan hanya nilai apresial atau potensi kenaikan harga properti, gumamnya. Ada biaya yang tidak tertulis di brosur, yaitu kenyamanan, privasi, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya lingkungan ternyata. Saat itu Dedi belum tahu. Justru dari keramaian yang sempat membuatnya kesal, itulah yang dia akan menemukan pelajaran paling berharga sebagai pemilik rumah. Dua minggu setelah perayaan 17 Agustus usai, hujan deras mengguyur kampung tanpa henti sejak sore. Air selokan meluap hingga masuk ke gang sempit tempat rumah Dedi berada. Air mulai menggenangi teras, bahkan perlahan masuk ke ruang tamu. Dedi panik mengangkat perabot dan dokumen penting seperti sertifikat rumah, BPKB motor, serta berkas akad KPR ke tempat yang lebih tinggi. "Bu, cepat simpan semua dokumen di lemari atas, Bu," teriak Dedi. Wajah Siti pucat. "Mas, airnya makin naik ini, Mas. Bagaimana ini?" Dedi baru menyadari bahwa memiliki rumah sendiri juga berarti siap menghadapi berbagai resiko properti yang tidak pernah diceritakan dalam brosur penjualan. Belum sempat Dedi meminta bantuan, terdengar suara ramai dari luar rumah. "Pak Dedi, buka pintunya, Pak," teriak Pak Budi. Ketika pintu dibuka, belasan tetangga sudah berdiri membawa sekop, karung pasir, pompa air. Bahkan ada yang membantu mengangkat kulkas dan lemari. "Ayo kita selamatkan barang-barangnya dulu, Pak," kata Pak RT. Dedi terdiam. Orang-orang yang beberapa hari lalu dia anggap terlalu berisik saat malam 17-an, kini justru menjadi orang pertama yang datang menolong tanpa diminta. Siti menahan haru. "Mas, mereka ternyata benar-benar peduli sama kita ya, Mas." Setelah air mulai surut, Dedi duduk di teras sambil memandangi gang yang kembali tenang.
Dia berkata pelan, "Selama ini aku terlalu sibuk menghitung nilai investasi rumah, kenaikan harga tanah dan cicilan KPR, Bu. Ternyata ada nilai yang jauh lebih mahal dari semua ini, yaitu lingkungan yang saling menjaga." Siti mengangguk sambil tersenyum. Rumah yang baik bukan hanya berdiri di atas tanah yang bernilai tinggi, tetapi juga berdiri di tengah tetangga yang selalu hadir ketika kita sedang membutuhkan. Saat itulah Dedi benar-benar merasa telah membeli sebuah rumah, sekaligus menemukan keluarga besar yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Beberapa hari setelah banjir kecil itu berlalu, kehidupan di kampung kembali normal. Anak-anak kembali bermain di gang, bapak-bapak berkumpul di pos ronda, dan ibu-ibu saling bertukar masakan. Sore itu Dedi dan Siti duduk di teras menikmati secangkir teh. Dedi tersenyum sambil berkata, "Dulu aku mengira membeli rumah hanya soal harga, lokasi, dan cicilan KPR. Sekarang aku sadar, rumah yang nyaman juga dibangun oleh orang-orang yang ada di sekitarnya." Siti mengangguk. "Benar, Mas. Tetangga yang baik adalah aset yang tidak pernah tercantum dalam sertifikat maupun nilai apresial." Dari pengalaman itu, Dedi mendapatkan 4 pelajaran berharga. Yang pertama, sebelum membeli rumah, jangan hanya melihat harga dan desain, tetapi kenali juga karakter lingkungan dan warganya. Yang kedua, pastikan kemampuan finansial tetap sehat. Idealnya cicilan rumah tidak mengganggu kebutuhan pokok dan dana darurat, serta tabungan agar kondisi keuangan tetap stabil. Ketiga, rumah bukan sekedar instrumen investasi atau aset properti yang nilainya bisa naik, tetapi tempat membangun rasa aman dan kebersamaan. Lalu yang terakhir, yang keempat, hubungan baik dengan tetangga seringkali menjadi perlindungan yang nilainya jauh lebih besar daripada fasilitas mewah. Karena saat musibah datang, manusialah yang pertama memberikan pertolongan. Kalau Anda berada di posisi Dedi, lebih memilih rumah di perumahan yang tenang atau rumah di kampung yang warganya kompak? Nah, kalau punya pengalaman atau punya cerita dari kerabat atau saudara atau teman, monggo tulis alasan dan pengalaman Anda di kolom komentar, karena cerita Anda mungkin bisa menjadi pelajaran bagi penonton lainnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.